Shalom saudara dan saudari para pendengar Indri yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam Indri hari ini, Selasa dalam pekan biasa yang ke-30. Kita akan segera mendengarkan bacaan Injil dan renungan yang dipersembahkan Pastor Anton Mikael dari Seminari Tinggi Anging Mamiri, Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Indri hari ini, Selasa 27 Oktober pada pekan biasa yang ke-30. Mari kita mengawali permenungan kita dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil yang akan menjadi permenungan kita dari Injil Lukas bab 13 ayat 18 sampai 21. Kata Yesus, "Seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, tema pokok bacaan Injil hari ini mengenai kerajaan Allah. Kerajaan Allah dalam pandangan kita umat beriman adalah situasi di mana Allah meraja yang menciptakan kebaikan bersama, di mana terjadi keadilan dan kesejahteraan yang dialami oleh semua orang. Dengan memberikan perumpamaan tentang kerajaan Allah, Yesus mau mengajak pendengarnya untuk turut menciptakan kebaikan bersama itu, untuk turut menghadirkan kerajaan Allah. Itulah inti dari bacaan Injil hari ini. Yesus menggunakan perumpamaan untuk menyederhanakan ajarannya dan dapat ditangkap oleh pendengarnya, yang sebagian besar tidak memiliki pendidikan yang cukup tinggi. 2 analogi yang digunakan yakni biji sesawi dan juga ragi. Dalam kehidupan masyarakat Yahudi saat itu, mereka mengenal biji sesawi sebagai jenis biji atau sebagai jenis benih biji sayuran yang paling kecil. Namun jika ditanam dan tumbuh menjadi pohon sayuran yang besar, sehingga ranting-rantingnya dapat digunakan burung untuk bersarang. Dalam hal ini, orang mungkin tidak bisa menyangka kalau biji yang kecil itu dapat menumbuhkan pohon yang besar. Tapi nyatanya toh demikian. Dalam pemikiran banyak orang, pohon yang besar itu dihasilkan dari biji yang besar. Biji yang kecil menghasilkan pohon yang kecil. Tetapi tidak demikian dengan biji sesawi. Biji yang kecil tapi bisa menghasilkan jenis sayuran yang besar. Sama halnya dengan ragi yang sedikit namun mampu mengubah roti menjadi empuk renyah jika dimakan. Orang Israel punya pengalaman yang pahit. Ketika di Mesir, mereka hanya memakan roti yang tidak beragi, roti yang keras, roti yang tidak enak. Dan mereka selalu merayakan hal ini pada pesta Paskah. Dalam pemikiran kebanyakan orang awam saat itu, mereka selalu berpikir bagaimana mungkin ragi yang sedikit ini bisa melunakkan adonan roti yang besar itu. 2 hal ini yang digunakan oleh Yesus untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah. Maka saudara-saudara yang terkasih, jika melihat perumpamaan ini, yang terpenting dalam kerajaan Allah ada 2 hal. Yang pertama, daya ubah yang memberikan efek yang besar. Yang kedua, membawa pada kebaikan. 2 hal ini tidak dapat dipisahkan. Sebab banyak hal yang memberikan daya ubah tetapi tidak membawa kebaikan.
Dua hal inilah yang juga dijelaskan oleh Yesus dengan menggunakan perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Dua ukuran ini juga dapat kita gunakan dalam kehidupan kita untuk menghadirkan kerajaan Allah. Kita berpartisipasi menghadirkan kerajaan Allah dengan membawa perubahan yang besar, memberikan daya ubah yang besar, efek yang besar, dan juga membawa kebaikan dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Nah, jika dua hal ini kita tarik dalam kehidupan kita, kita bisa memberikan contoh. Misalnya seperti ini, di lingkungan kantor, bagaimana menghadirkan kerajaan Allah? Kerajaan Allah dihadirkan dengan melaksanakan tugas sebaik mungkin agar dapat menjadi contoh yang baik dan juga memberikan daya ubah bagi orang-orang yang melihatnya dan tidak menghambat pekerjaan orang-orang di sekitar kita, membawa kebaikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu adalah contoh menghadirkan kerajaan Allah. Di rumah, dalam rumah tangga misalnya, kita bisa memainkan peran dengan sangat baik, entah sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak-anak. Menghadirkan peran yang baik, memberikan daya ubah untuk anggota keluarga lainnya, dan membawa kebaikan untuk anggota keluarga lainnya, supaya dalam rumah tangga itu terjadi situasi yang harmonis, terjadi kebaikan atau kesejahteraan bersama. Dan masih banyak contoh lain. Injil hari ini mau mengajak kita untuk menghadirkan kerajaan Allah dengan melakukan hal-hal kecil dalam kehidupan harian kita, namun memberikan daya ubah yang besar dan membawa kebahagiaan bagi orang lain. Itulah contoh kerajaan Allah. Saya dan Anda diajak untuk menghadirkan kerajaan Allah. Semoga kita dimampukan untuk itu. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.